Jadi kalau Merapi itu puncaknya, Lawu ini gogrokannya gitu kan. Tapi gogrokannya lebih tinggi Ustaz ya. Ya. Karena sini 3.200-an Iya, betul. sana Melapu 2.900. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selain peristiwa sejarah yang ditulis dalam babat tentang moksanya Brawijaya V, ada peristiwa bersejarah yang lebih faktual sebenarnya terjadi di lereng Gunung Lawu ini, bahkan di dekat tempat yang disebut sebagai Grojogan Sewu ini. Apa yang terjadi? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada tahun 1743 Kapten François Stack itu datang untuk kok tahunnya jadi salah saya. Tahun 1688 Kapten François Stack ini datang ke Keraton Kartasura. Waktu itu keratonnya Mataram masih di Kartasura di Sukoharjo. Di Keraton Kartasura untuk memburu seorang pemberontak yang bernama Untung Suropati. Nah, pada saat itu Raja Mataram Amangkurat kedua ini meninggal dan digantikan oleh anaknya Amangkurat III, dan pada saat itu Amangkurat III gamang. Ini kita mau membelain Suropati seperti bapaknya, melawan Belanda atau pihak Belanda gitu ya, dan kemudian harus menangkap Suropati. Nah, ada patihnya yang kemudian istiqomah, kekeh kita harus tetap berjuang melawan Belanda. Patihnya ini namanya Nerangkusumo. Nah, patih Nerangkusumo inilah yang kemudian berperang dengan utusan Belanda yang namanya Kapten François Stack ini, dan kemudian Kapten François Stack ini terbunuhnya di sini. Di dekat Grojogan Sewu dibunuh oleh seorang yang namanya Patih Nerangkusumo. Nah, karena Patih Nerangkusumo tidak mungkin kembali ke Keraton Kartasura, maka dia kemudian mengembara terus ke arah sisi timur dari Gunung Lawu ini. Nah, di antara dzurriyyah keturunannya Patih Nerangkusumo adalah yang sekarang mengasuh pondok pesantren Temboro. Jadi Temboro ini adalah keturunannya dari mujahid namanya Patih Nerangkusumo yang kemudian dulu membunuh Kapten François Stack ketika kemudian perang Suropati. Jadi ini sedikit sejarah supaya penjelasan semua preso. Daerah ini daerah jihad fisabilillah, daerah perjuangan membela agama Allah, membela negara, membela tanah air, yang dia ini Patih Nerangkusumo membuktikan keperwiraannya di sini, sampai kemudian yang namanya mujahid itu pasti keturunannya berkah, keturunannya dijogo Gusti Allah gitu ya. Sampai sekarang kita bisa melihat pesantren Temboro seberapa banyak santrinya gitu ya. Saya kemarin Syawal ketemu Gus Ubaid, dan cerita ini nyambung gitu ya. Beliau menjelaskan silsilah keluarganya, dan benar itu adalah dari Patih Nerangkusumo yang kemudian menjadi pahlawan di dalam perang melawan VOC pada saat itu. Nah, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi secara garis besar babat Tanah Jawi ini menjadi menarik untuk dibaca karena dia menceritakan peristiwa-peristiwa. Tentu saja tidak secara historis kronologis, tidak, kadang-kadang urutan waktunya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, tetapi dia cukup penting. Demikian disampaikan oleh Merle Calvin Raffles dan juga Peter Carey, dua ahli yang dianggap sebagai maestronya sejarah Jawa abad ke-19 dan abad ke-18. Babat tetap harus menjadi sumber penting untuk menggali sejarah Nusantara, karena dia mengandung satu laporan tentang peristiwa-peristiwa itu, meskipun hampir semua tulisan di Babat itu ditulis dengan cara membuat metafora atau perumpamaan-perumpamaan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena sifatnya narasinya orang Jawa itu adalah harus mikul dhuwur mendem jero kepada para nenek moyang, para pepunden, maka kemudian kita akan menemukan di dalam Babat peristiwa-peristiwa tertentu tidak ditulis secara vulgar, secara denotatif,
secara langsung ceritani kepriye, tetapi menggunakan perumpamaan. Beberapa contoh yang ingin saya angkat, misalnya bagaimana pasukan, jadi Masya Allah ya, kesabarannya para da'i yang disebut sebagai wali sono atau wali songo menurut apa yang kita sebut sekarang ini luar biasa. Jadi Babat menceritakan, terutama nanti dikonfirmasi dalam serat wali sono yang ditulis pada masa Sultan Agung, Maulana Malik Ibrahim Wong Agung Gresik, disebut sebagai Wong Agung Gresik itu hadir ke Jawa pada sekitar tahun 1410. Itu penjenengan periksa Pak, ketika beliau memulai dakwah, apa yang pertama kali dibangun? Bukan pesantren. Maulana Malik Ibrahim itu ketika berdakwah, yang beliau bangun pertama kali adalah bendungan dan saluran irigasi beserta sawah. Jadi beliau ini menurut Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, aslinya Maulana Malik Ibrahim ini dari Azerbaijan, tetapi belajar lama di Mesir, sehingga beliau sangat paham sistem irigasi felahin atau para petani Mesir di Sungai Nil. Nah, ketika sampai ke Jawa, apa yang terjadi? Jawa baru saja mengalami perang yang luar biasa dahsyat, namanya Perang Paregreg. Saya tanya ke beberapa ahli, yang betul itu dibacanya Paregreg apa Paregreg. Ternyata yang benar dibacanya Paregreg, karena reg gitu ya. Ini menunjukkan perangnya itu enggak selesai-selesai, karena sini menang, juk kalah, sini menang, juk kalah, gantian terus menang kalahnya. Maka disebut sebagai Paregreg. Nah, perang Paregreg antara Kertawardhana di satu pihak melawan Bre Kertabumi di pihak lain, ini telah menyengsarakan rakyat Majapahit pada masa itu. Bayangkan perang 30 tahun, maka sawah-sawah banyak terbengkalai. Maka kemudian orang-orang banyak yang lari mengungsi ke pegunungan. Berbagai hal kemudian terjadi, wabah penyakit terjadi, gitu ya, kelaparan terjadi, krisis pangan terjadi. Jadi Majapahit saat itu diambang kehancuran karena krisis pangan melanda, rakyat di mana-mana kelaparan sampai harus memakan bangkai. Maka Maulana Malik Ibrahim ketika datang, semua uang yang dia punya itu dia pakai untuk ngopah tukang. Bikin apa Pak? Bikin bendungan, membendung kali berantas di dekat tempat tinggalnya untuk menjadi bendungan, kemudian dicetak sawah-sawah di dekat wilayah yang sekarang disebut sebagai Gresik sebagai sawah yang irigasinya teratur sehingga setahun bisa panen 2 kali. Dulu Majapahit mengandalkan sawah-sawah tada hujan yang hanya bisa panen sekali setahun. Ini kemudian beliau berdayakan petani-petani sekitar untuk nanam padi sebanyak-banyaknya. Hasilnya tidak beliau jual, tetapi beliau bagi-bagikan kepada rakyat Majapahit supaya bisa makan. Akhirnya lama-kelamaan banyak yang bergabung dengan beliau, nyetak sawahnya makin banyak, makin banyak, makin banyak. Inilah yang kemudian membuat Maharani Suhita dari kerajaan Majapahit ketika itu menganugerahkan gelar Wong Agung kepada Maulana Malik Ibrahim. Ini menunjukkan satu thariqah dakwah yang luar biasa, strategi dakwah yang luar biasa, bahwa dakwah itu menjawab persoalan masyarakat. Kalau masyarakat sedang kelaparan, nek dijak pengajian tok gak nyambung gitu. Kalau masyarakatnya sedang dalam keadaan susah gitu ya, itu harap diajari kok Joko alif ba ta gitu kan, mesti orang nyantel gitu. Karena apa? Sedang susah, sedang lapar. Maka yang beliau lakukan pertama kali menjawab kesusahan, kelaparan itu dengan aksi nyata, membangun bendungan dan mencetak sawah-sawah. Yang berikutnya datang Maulana Ahmad Rahmatullah, yang konon beliau sebelum ke Majapahit bermukim di Campa. Nah, ini yang agak menjadi perdebatan para sejarawan karena Babat menulis Cempo. Maulana Ahmad Rahmatullah ini asalnya dari Cempo. Nah, Cempo itu mana Pak?
Sebagian sejarawan mengatakan Cempo, mungkin yang dimaksud adalah Campa. Campa ini ada di Kamboja. Sekarang kalau penjenengan tindak ke Campa, itu ada komunitas muslim di sana, tapi komunitas muslimnya yang sekarang ada ya, mayoritas super bid'ah. Karena sinkretis, akhirnya banyak kemudian muslim di sana karena tekanan yang bertahun-tahun dari kerajaan Buddha dan kemudian rezim komunis yang ada di sana, ini agamane rada aneh. Salate iki diwakilke. Jadi yang sholat itu cuma imam-imamnya. Nah, kalau masyarakat itu asal numpuk napa jenenge, ya kalau punya beras ngasih beras ke imamnya itu njaluk diwakili, nyuwun diwakili sholatipun. Itu yang di sana. Nanti penjenengan bisa presani di YouTube, ada liputan tentang Muslim Campa zaman sekarang. Itu yang disebut sebagai Campa di Kamboja. Tetapi ada kemungkinan yang lebih dekat, Campa yang dimaksud di situ adalah Jempa. Tulisannya Junpa. Jumpa ini adanya di Aceh. Jumpa ini adanya di Aceh dan juga bisa disebut Cempo dalam bahasa Jawa. Yang lebih masuk akal adalah Jempa pada saat itu di bawah kekuasaan Kesultanan Lamuri yang menjadi cikal bakal Kesultanan Aceh adalah tempat transit para ulama yang kemudian berangkat ke Makkah untuk menunaikan haji maupun menuntut ilmu, maupun ketika kembali kemudian pangkalannya di situ. Jadi kapalnya itu dari Aceh, kemudian via Gujarat, kemudian ke pelabuhan Jeddah yang sekarang. Kemudian balik lagi, itu juga rutenya di situ dan selalu transit di Jempa di Aceh. Nah, maka kemudian Maulana Ahmad rahmatullah ini ketika datang ke Jawa, beliau ditempatkan di satu tempat yang sekarang disebut sebagai Ngampel, Ampel Denta di Surabaya. Nah, Maulana Ahmad rahmatullah ini Pak datang ke Jawa pertama-tama juga bukan bikin pesantren, tetapi bikin sekolah tata negara. Babat menika setunggaling hasanah utawi perbendaharaan yang menuliskan untuk kita berbagai macam cerita. Jadi kita belum bisa menyebutnya sebagai sebuah fakta sejarah, tetapi cerita sejarah yang kemudian ada di dalam perjalanan bangsa kita, khususnya di Jawa, maka disebut sebagai Babat Tanah Jawi. Salah satu naskah yang paling utuh tentang Babat Tanah Jawi, karena Babat Tanah Jawi ini ada banyak sekali kitab ditulis di berbagai zaman. Nah, salah satu yang paling utuh adalah yang dikumpulkan oleh seorang ahli sejarah Belanda namanya Mensma. Naskahnya dinyatakan ditulis oleh Lurah Carik Kertoboso. Lurah Carik Kertoboso ini adalah sekretaris negara pada masa pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwono III di Surakarta. Jadi yang ditulis oleh Kertoboso ini merangkum perjalanan apa yang terjadi di tanah Jawa menurut cerita-cerita yang diyakini dari sejak Nabi Adam sampai yang naskah asli bedahnya Mataram pada tahun 1677 ketika Pangeran Trunojoyo dari Madura itu menghancurkan keraton Pleret yang ada di sebelah tenggara kota Yogyakarta sekarang. Kemudian ada naskah tambahan yang menceritakan peristiwa-peristiwa sampai masa pemerintahan Pakubuwono III di Surakarta yang konon ditulis oleh penerusnya, bukan Carik Kertoboso sendiri. Dan nanti akan dilengkapi Babat Tanah Jawi ini dengan naskah babat-babat yang lain yang sangat banyak. Jadi di Jawa ini ada tradisi menulis babat. Salah satu babat yang terkenal dan sudah diakui sebagai Memoirs of the World oleh UNESCO menika justru adalah Babat Diponegoro. Kalau Babat Diponegoro, ada versi Babat Diponegoro Manado yang ditulis sendiri oleh Pangeran Diponegoro selama masa pembuangan beliau di Manado tahun 1831 sampai 1833. Ditulis selama 2 tahun, tebalnya 1200 halaman. Semuanya dalam bentuk tembang mocopatan dan ditulis dalam aksara pegon Arab. Jadi wacane Jawi tapi tulisanipun Arab. Menika menunjukkan para ulama dahulu, orang-orang yang kaum santri sadar agama menika ngagemipun huruf Arab. Maka penjenengan kalau tindak Malaysia ada tulisan
di berbagai kantor, instansi pemerintah maupun swasta sampai tanda-tanda nama jalan menika selain tulisan Latin wonten tulisanipun Arab. Manai panjenengan mundut preksa datang orang Malaysia, ini namanya tulisan apa? Apa jawabnya orang Malaysia? Tulisan Jawi. Jadi sebenarnya yang disebut sebagai tulisan Jawi ini kok hurufipun Arab gitu ya. Jadi ini babat tanah Jawi. Yang kemudian ada babat Diponegoro. Nah, babat Diponegoro ini juga versinya ada yang lain-lain. Karena yang menulis tentang kepahlawanan Pangeran Diponegoro selain beliau sendiri dalam bentuk autobiografi, ada babat Kedung Kebo menceritakan perang Diponegoro, tapi yang nulis ini adalah seorang bupati dari daerah yang namanya Kedung Kebo, sekarang namanya Purworejo. Ini namanya daerah Kedung Kebo dulunya. Nah, bupatinya ini dulu berperang di pihak Belanda. Jadi dia bupatinya Surakarta di Purworejo, kemudian dia berperang di pihak Belanda. Tetapi meskipun menjadi lawannya Diponegoro, kekagumannya kepada Kanjeng Pangeran Diponegoro itu sangat luar biasa, dia tuliskan dalam bentuk babat. Jadi ini musuh tapi muji-muji musuhnya. Dan itu luar biasa. Sama dengan nanti babat Diponegoro versi Keraton Surakarta yang diperintahkan oleh Ingkang Sinun Pakubono VI untuk menulisnya. Juga nanti ada babat Diponegoro Suryo Ngalam, ada babat Diponegoro Pakualaman, ada babat Diponegoro versi Pangeran Abdul Majid alias Pangeran Diponegoro Anom, putra beliau yang dibuang ke Sumenep kemudian dipindahkan ke Ambon dan wafat di Ambon. Ini adalah versi-versi tadi. Jadi ada banyak versi. Nanti panjenengan juga bisa mereksani luar biasanya orang Jawa pada saat itu karena nulis babat ini. Ingkang Sinuwun Pakubono III itu Raja Keraton Surakarta. Paman beliau Pangeran Mangkubumi itu adalah raja pertama Kesultanan Yogyakarta. Sejarahnya kenapa Yogyakarta berpisah dari Keraton Mataram di Surakarta kan nanti kita singgung, mudah-mudahan itu kan panjang. Tapi intinya Kanjeng Pangeran Mangkubumi ini memberontak melawan Belanda yang sudah mengkooptasi atau sudah menguasai secara de facto kerajaan Mataram yang saat itu dipimpin oleh ayahanda Pakubono III yang bernama Ingkang Sinun Pakubono II. Dan ini adalah kakaknya Pangeran Mangkubumi, Raja Yogyakarta. Jadi Surakarta Yogyakarta itu kakak adik gitu ya. Nah, itu ketika kemudian nanti ada babat Mangkubumi versi Keraton Surakarta yang ditulis oleh Raden Ngabei Yosodipuro I, kakek buyut dari Raden Ngabei Ronggowarsito, itu tulisannya, jadi babat Mangkubumi versi Keraton Surakarta itu, ini padahal musuh ya, ini muji-muji habis-habisan Pangeran Mangkubumi, disebut sebagai Satrio Mataram sejati. Masya Allah. Jadi ternyata betapapun kita ini merasa terjajah pada saat lemah sekalipun, maka siapapun yang berusaha berjuang melawan itu akan mendapat pujian dan hidup di hati umat, hidup di hati masyarakat. Nah, babat yang versi Mensma yang ditulis oleh Carik Kertoboso ini menceritakan sejak awal bagaimana kejadiannya Tanah Jawa. Nah, yang kejadian Tanah Jawa ini masih ada unsur mitologisnya. Jadi bagaimana dulu Tanah Jawa ini gonjang-ganjing, kemudian diambilkan puncak Mahameru dari India untuk menstabilkan. Maka kemudian puncak itu ditaruh di sana gitu ya, di Semeru yang kita sebut sekarang. Nah, pucuknya Semeru ini ternyata ketika kemudian diletakkan puncaknya itu, Pulau Jawanya ini agak jomplang, bagian barat lebih tinggi daripada yang bagian timur. Maka ujungnya Semeru dipapras, diletakkan di tengah. Itulah yang disebut sebagai Merapi. Ini lucu memang ya. Nah, ini asal kejadiannya Pulau Jawa begitu. Nanti terus ada di dalam babat Tanah Jawi ini sorosilahnya orang Jawa. Yang luar biasanya orang Jawa ini lucu, mensorosilahkan diri mereka, jadi disebut di dalam awal babat Tanah Jawa ini dari mana asal orang Jawa gitu ya. Asal usul orang Jawa itu Nabi Adam peputra Nabi Sis peputra Sayyid Anwar lan Sayyid Anwas. Sayyid Anwas nurunake bangsa Arab, Sayyid Anwar nurunake bangsa Jawa. Jadi menurut babat Tanah Jawi, kita dan orang Arab itu kakak adik gitu. Ini nyuwun sewu Ustaz Abdul Rahim ya. Jadi ada Sayyid Anwar dan Sayyid Anwas. Kalau kita kemudian merujuk ke kitab Taurat,
perjanjian lama itu ada Nos. Nos. Nos putra Sis itu adalah nenek moyang dari bangsa Arab maupun bangsa Ibrani, bangsa Yahudi. Jadi ada Sayyid namanya Sayyid Anwar yang kemudian menurunkan bangsa Jawa. Bagaimana silsilahnya? Ini tambah lucu lagi. Sayyid Anwar peputra Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal peputra Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang peputra telu. Siapa saja putranya Sang Hyang Wenang ini? Pertama namanya Ismoyo, yang kedua namanya Antogo, yang ketiga namanya Manikmoyo. Ismoyo ini nanti akhirnya menjadi Semar, Antogo ini jadi Togog, Manikmoyo menjadi Batara Guru. Nah, Batara Guru itu punya anak dewa-dewa India, semuanya anaknya Batara Guru. Termasuk Siwa, Batara Siwa, Batara Wisnu, Batara Indra, Batara Bromo, semua dewa-dewa Hindu India itu adalah anak Batara Guru. Melalui Batara Bromo kemudian diturunkanlah nama-nama yang ada dalam cerita Ramayana maupun Mahabharata. Terus ke bawah sampai Parikesit. Nah, Parikesit nanti menurunkan raja-raja yang kemudian disebut sebagai raja-raja pertama di Jawa dan menurunkan kita semua. Nah, di dalam babat Tanah Jawi ada yang lucu lagi yang saya perlu ceritakan sebagai pengantar. Yang lucu adalah ketika kejadian banjir Nabi Nuh alaihi salam, maka orang Jawa itu didatangi oleh iblis, namanya Ijajil. Jadi menurut babat ada iblis namanya Ijajil datang kepada orang Jawa, mengabarkan akan terjadi banjir seluruh dunia kena binasa oleh banjir pada zaman Nabi Nuh. Kemudian Ijajil ini menawari orang Jawa, pengen selamat apa ora? Nek pengen selamat gitu ya, nek pengen selamat maka kemudian dia menawarkan kowe nyembahku. Nah ternyata pada saat itu demi keselamatan orang Jawa lalu mau, oleh iblis Ijajil ini diracun, dimasukkan ke dalam perutnya supaya selamat. Begitu banjir selesai baru dikeluarkan lagi. Maka secara tidak langsung babat Tanah Jawi ini mengakui, hendak menyampaikan kita ini keturunannya orang-orang musyrik. Yo wis rapopo gitu kan. Ini kan yang nulis ini ya. Ini kan yang nulis seorang muslim ya, Carik Kertoboso ini seorang muslim, dan ini kemudian hendak menunjukkan gelombang-gelombang dakwah hidayah kemudian datang ke Nusantara sedikit demi sedikit untuk menghilangkan kemusyrikan itu, menghilangkan penyembahan kepada iblis itu dengan datangnya cahaya, datangnya nur Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh beliau salah satu masa yang paling luar biasa di mana kemudian tanah Jawa mendapatkan sinar hidayah adalah dengan kedatangan orang-orang yang disebut sebagai wali sana. Jadi kalau di dalam babat Tanah Jawi disebutnya bukan wali songo tapi wali sana. Nah, sana ini apa? Bisa jadi sana artinya tempat, sono itu kan tempat. Kalau wali sana berarti penguasa tempat-tempat. Dalam bahasa Arab cocok karena wali itu memang yang menguasai wilayah. Wali itu punya wilayah. Jadi wali sono. Tetapi kalau kita rujuk ke dalam serat wali sono yang ditulis di zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo, itu ada tetembungan bahasa Arab as-sana. Wali sana artinya orang-orang yang memiliki pujian, orang-orang yang pinuji, orang-orang yang mendapatkan kehormatan di tengah masyarakat. Nah, apapun tetapi yang disebut wali sono oleh babat Tanah Jawi inilah yang dianggap sebagai, sebelumnya tentu saja sudah ada muslimin, tetapi merekalah yang dianggap melakukan dakwah secara masif dengan cara yang sangat luar biasa kepada penduduk Jawa, dan kiprah mereka dicatat dalam babat Tanah Jawi. Nanti akan kita ceritakan karena ini baru mukadimah. Yang jelas saya bersyukur hari ini matur di hadapan Bapak Ibu semua, ini tempat Gunung Lawu ini bersejarah. Jadi Gunung Lawu ini kalau tadi merujuk kepada mitologinya Jawa tadi, itu ya, kalau Merapi ini puncaknya gitu ya, maka Lawu ini peritilannya ketika gunung puncak Mahameru dari India itu diangkut untuk dipasang di Jawa Timur. Itu ada yang gogrok, gogrokannya ini Gunung Lawu. Lawu, Masya Allah. Jadi kalau
Merapi itu puncaknya, Lawu ini gogrokannya gitu kan. Tapi gogrokannya lebih tinggi Ustaz ya. Ya. Karena sini 3.200-an Iya, betul. sama Melapu 2.900.